Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 3 Oktober, kita akan membahas beberapa saham yang menarik menggunakan analisa teknikal. Mohon maaf apabila hari ini upload videonya tidak di jam yang biasanya, dikarenakan ada satu dan lain hal. Dan yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan melihat kurang lebih ada 6 saham yang akan kita perhatikan pada kesempatan hari ini. IHSG hari ini ditutup melemah tipis 0,44% dengan area low di 6.995 dan closing di area 7.009. IHSG masih terus berusaha closing di atas area 7.000-nya. Artinya masih ada perlawanan. Jadi kita akan gunakan area 7.000 sebagai angka psikologis, dan kalau ternyata jebol, dengan catatan jebolnya sampai closing ya teman-teman, tidak false break. Artinya area 7.000-nya berhasil di break dan ada potensi akan menguji area support yang ada di bawahnya. Area support berikutnya bagi IHSG kemarin udah sempat disentuh. Ada potensi menguji area kisaran 6.948 sampai 6.917. Jadi kita akan tunggu apakah area 7.000 besok mampu menahan pergerakan IHSG atau malah IHSG akan kembali tertekan dan mengalami koreksi. Tentu IHSG berhubungan erat dengan saham-saham blue chip, jadi silakan teman-teman perhatikan untuk saham-saham blue chip. Kalau jebol support, silahkan diperhatikan lebih baik. Kalau ternyata masih bisa bertahan di atas area supportnya, itu menjadi kesempatan untuk tetap bisa kita hold ya teman-teman. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini, sebelum kita bahas saham, kita akan lihat transaksi dulu. Hari ini transaksi cenderung sepi, 10,7 triliun. Makin hari IHSG kita transaksinya makin sepi. Walaupun saham yang mengalami kenaikan dan yang mengalami penurunan tidak berbeda jauh, tapi hari ini cenderung sepi. Dan asing masih net buy, walaupun net buy-nya tipis 28,7 miliar. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support dan resisten yang ada daripada IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Raja. Raja pada perdagangan hari ini ditutup menguat 8,65%. Bisa kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu setelah mencetak all time high di 1230, saham Raja kemudian koreksi sampai ke area Fibonacci 61,8-nya. Di mana area tersebut adalah area psikologis juga di angka 1000 yang kita bisa gunakan sebagai area support dengan area 1015 sampai 995. Jadi turun kemudian mantul. Jadi kalau besok ada koreksi-koreksi sampai ke area 1000, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness, ataupun kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan tunggu saham Raja berhasil mengkonfirmasi breakout daripada all time high-nya, di mana artinya saham Raja tidak memiliki resisten lagi dan sky is the limit. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada, baik itu area support 1 11.995 ataupun area support 2-nya di kisaran 925 sampai 870. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Hoki. Hoki pada peragangan hari ini ditutup menguat signifikan 11,19%. Bisa kita lihat bahwa saham Hoki ada 3 kali ya teman-teman. Tepatnya ini pada saat mengalami kenaikan 6,92%, lalu koreksinya lumayan ARB. Dan 2 hari terakhir, hari ini 11% dan hari sebelumnya 5%. Untuk support terdekat daripada saham Hoki ada di area 144 sampai 142. Jadi kalau besok turun sampai ke area ini bisa buy on weakness.
Sebenarnya posisinya sideways ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa setiap kali menyentuh area kisaran 144, sebelumnya gagal breakout. Di sini ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan waktu volumenya besar di tanggal 26 September juga gagal breakout. Jadi kalau turun untuk retest area resistennya menjadi kesempatan yang baik untuk bisa buy on weakness daripada saham hoki. Dimana kalau untuk target kenaikannya kita akan ukur dari low yang ada di bawah sebagai area sideways-nya. Ada potensi saham hoki bisa naik sampai area kisaran 165. Jadi silakan teman-teman pantau kalau mau buy on weakness di dekat-dekat area support 1 di 144 142. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah PANI. PANI adalah salah satu saham yang hari ini naik signifikan 23,5%. Untuk support terdekat dari saham PANI, sebenarnya supportnya mantulnya benar-benar pas ya teman-teman. Bisa kita lihat menyentuh area support dan twing langsung naik 11, sampai area 1130 sebesar 23,50%. Jadi supportnya ada di 930 sampai area 895. Dan kalau misalnya besok-besok ada koreksi dekat-dekat area support, boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Walaupun sebenarnya saham PANI berpotensi mengalami penurunan lanjutan. Kenapa? Karena saham PANI ini sebenarnya membentuk inverted cup and handle. Bisa kita lihat polanya jelas dan udah breakdown ke bawah. Dan hari ini sebenarnya menjadi sebuah tanda yang bagus karena bisa naik 23%. Didukung dengan volume, dimana kalau kita ukur target penurunannya, ada potensi untuk saham PANI ini sebenarnya turun jauh lebih dalam ya teman-teman. Dimana target penurunannya itu bisa sampai area kisaran 420 atau area sebelum dia breakout dan naik kencang sampai area 2000. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada. Dekat-dekat 930 boleh coba spekulasi buy dengan target ke neckline 1225. Dan kalau ternyata besok neckline-nya berhasil di breakout, closing di atas, bisa jadi menggagalkan pola daripada inverted cup and handle, yang artinya saham PANI siap melanjutkan kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah GDST. Hari ini GDST ditutup mengalami kenaikan 2,94%. GDST salah satu saham uptrend ya teman-teman. Dimana sebelumnya saham ini tanpa volume dan kemudian ada satu volume besar di tanggal 3 Agustus. Dimana pada waktu itu harganya tuh masih ada di kisaran 97, naik sampai high-nya 236. Jadi wajar kalau kemudian saham ini koreksi, walaupun sebenarnya koreksinya low volume ya. Ini bisa kita lihat di sini tuh sebenarnya koreksinya low volume teman-teman. Dan yang menarik adalah GDST ini sebenarnya membentuk sebuah pola yang mirip sama PANI ya teman-teman. Bisa jadi ini double top atau bisa jadi ini inverted cup and handle. Dimana posisinya tuh udah breakdown ke bawah. Dan sebenarnya untuk target penurunannya ada potensi turun sampai kisaran, kita letakkan di bawah. Sebenarnya ada potensi turun sampai ke area sebelum dia mengalami kenaikan ya teman-teman. Ke area kisaran 127.
dimana kita bisa lihat bahwa area 127 sampai area 118 itu adalah area supportnya ya. Jadi kalau misalnya kembali melanjutkan penurunan, ada potensi untuk turun sampai ke area sini. Dan kalau ternyata besok GDST berhasil closing di atas 175, artinya GDST siap melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Walaupun ada pola penurunan, tapi kalau dia bisa closing di atas 175, artinya pola penurunannya batal dan siap untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi silakan teman-teman pantau GDST. Secara volume sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena penurunannya cenderung kecil volumenya. Walaupun memang sudah berhasil jebol daripada area supportnya. Dimana area support sebelumnya ada di kisaran 184 sampai ya boleh dipakai sampai 180, kemudian jebol. Bisa kita lihat jebolnya dengan candle yang nggak terlalu baik pada perdagangan 30 September. Jadi silakan teman-teman pantau, kalau besok bisa closing di atas 175 menjadi kesempatan yang bagus. 175, 176. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Saratoga. Saratoga sebelumnya membentuk pola double top. Bisa kita lihat double topnya jelas banget, dan hebatnya dalam satu hari Saratoga berhasil menyelesaikan target, bahkan langsung rebound. Low-nya tuh di area 2510, dimana di sini target penurunannya bisa sampai area 2500 dan langsung rebound. Hari ini Saratoga candlenya mengalami penurunan 0,38%. Kita akan hapus. Yang menarik adalah hari ini turun dengan volume yang cenderung kecil, di mana pada tanggal 30 itu sebenarnya ada rejection dari area bagian atasnya, yaitu di kisaran 2700. Closingnya di 2650. Kalau memang ada buangan harusnya akan dilanjutkan kembali sampai ke 2500. Tapi yang menarik adalah hari ini turun dengan volume yang kecil ya teman-teman. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, bisa kita lihat bahwa volumenya benar-benar kecil, cenderung nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, volume penurunannya kecil-kecil ya teman-teman. Kalau mau buy on weakness boleh spare sampai area 2500, atau kalau mau spekulasi buy boleh buy di closing dengan stop loss di 2600 dengan target ke area 2800. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada, karena secara volume Saratoga ini menarik. Hari ini turunnya volumenya kecil dan berhasil bertahan, hanya mengalami koreksi 0,38%. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. ASI hari ini ditutup tidak mengalami kenaikan dan penurunan secara presentase, tapi bisa kita lihat bahwa ASI secara minor trend dia udah jebol daripada area trend lainnya, dan posisinya sekarang ada di support, closing di 6625, dimana supportnya di 6700 sampai 6600. Kita akan melihat pada perdagangan esok hari apakah area support ini mampu menahan saham ASI, lalu saham ASI akan melanjutkan kenaikan kembali ke area resisten, atau malah saham ASI berpotensi malah mengalami koreksi lanjutan ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau mau digambarkan, yang sebelah kirinya juga sudah jadi. Left shoulder, head. Lalu apakah ini right shoulder? Ataukah malah ini bisa melanjutkan kenaikan dan breakout 7300-nya? Kita harus waspada untuk dua hal, untuk naik dan turun. Kalau misalnya naik, resisten terdekat 7300, jadi lumayan.
bisa naik kisaran 10%. Tapi ingat, kalau turunnya juga bisa turun 10%. Karena penurunannya bisa kita lihat dari high yang ada di bagian atas 7.300-an sampai kurang lebih di 6.600 dan kita letakkan di bagian bawah. Jadi dia bisa turun balik lagi ke area tutup gapnya ya teman-teman, di kisaran 5875. Apakah Asia akan ke bawah? Kita tidak tahu. Kita tidak menebak, kita akan melihat bagaimana price action yang akan digambarkan pada perdagangan esok hari. Yang pasti Asia ada di support, hari ini low volume. Kalau misalnya mau spekulasi buy boleh, kalau misalnya closingnya di bawah 6.600, boleh coba pantau lebih baik. Kalau mau cut ya cut, tunggu di bawah, atau kalau mau hold ya hold. Disesuaikan dengan trading plan teman-teman. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dan IHSG, Raja, Hoki, Pani, GDST, Saratoga, dan ASI. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi, silahkan dilakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk follow dan support akun YouTube ini. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram saya di @julrali_darmawan karena di sana kita ada bagikan saham-saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.